Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan karakteristik perkembangan bahasa. Yang beranggotakan Nashatu Karimah Alfiah, Rida Nur Hasanah, Ganis Rizka Fatima, Asa Salima. Materi yang pertama yaitu pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik secara lisan, tertulis maupun. Adapun tahap perkembangan bahasa, di antaranya usia 7-8 tahun. Yang pertama, kosakata berkembang secara pesat. Kedua, kalimat majemuk sederhana. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, kesehatan. Anak yang sehat cenderung lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak yang kurang sehat atau sering sakit. Hal ini disebabkan perkembangan aspek motorik, aspek mental, dan perkembangan kognitif yang optimal akan mampu membuat anak lebih cepat berbicara. Yang kedua, kecerdasan. Anak yang memiliki kecerdasan tinggi akan belajar berbicara lebih cepat dan memiliki penguasaan bahasa yang lebih baik. Belajar bahasa erat kaitannya dengan kemampuan berpikir. Yang ketiga, jenis kelamin. Anak perempuan lebih baik dalam belajar bahasa daripada anak laki-laki, baik dalam pengucapan, kosakata, dan tingkat keseringan berbahasa. Yang keempat, keluarga atau jumlah keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, akan semakin sering anak mendengar dan berbicara. Demikian juga anak pertama lebih baik perkembangannya karena orang tua lebih banyak berbicara waktu. Yang keempat, keluarga atau jumlah keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, akan semakin sering anak mendengar dan berbicara. Demikian juga anak pertama. Ia akan berkembang berbicaranya karena orang tua lebih banyak mempunyai waktu untuk mengajak dan melatih mereka untuk berbicara. Yang kelima, keinginan dan dorongan untuk berkomunikasi serta hubungan dengan teman sebaya. Semakin kuat keinginan dan dorongan berkomunikasi dengan orang lain, terutama bermain dengan teman sebaya, akan semakin kuat pula usaha anak untuk berbicara atau berbahasa. Yang terakhir, kepribadian. Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik cenderung memiliki kemampuan berbicara atau berbahasa lebih baik daripada anak yang mengalami masalah atau kendala dalam penyesuaian diri dan penyesuaian sosialnya. Kemampuan berbahasa anak yang memiliki kepribadian dan penyesuaian diri yang baik juga akan lebih baik secara kuantitas atau jumlah kata dan keseringan berbicara maupun secara kualitas, yaitu ketepatan pengucapan dan isi topik pembicaraan dalam berbahasa. Yang selanjutnya, hambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasa. Yang pertama, kebiasaan lama. Anak yang tidak meninggalkan gaya bicara masa kecil hingga dewasa, ia akan terlambat berbicara secara normal. Contohnya, saat bayi, ia diajarkan mengucap susu menjadi cucu atau makan menjadi mamam. Yang kedua, bicara egosentrik. Anak yang terlalu fokus pada diri sendiri saat berbicara,
ia akan kesulitan ketika mengobrol bersama orang lain. Yang ketiga, kurang koordinasi. Seperti kondisi gagap atau bicara terlalu cepat karena otak dan otot bicara tidak sinkron. Yang keempat, kebingungan bahasa atau kedwibahasaan. Masalah saat anak bingung menggunakan dua bahasa sekaligus dalam waktu bersamaan. Dampak yang ditimbulkan, yang pertama, secara psikologis, anak menjadi kurang percaya diri dan merasa tidak mampu. Yang kedua, secara sosial, anak menjadi lebih tertutup, sulit bergaul, dan susah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, secara akademik, akan menghambat proses pembelajaran di sekolah. Jika hambatan bicaranya karena masalah koordinasi seperti gagap atau berbicara terlalu cepat, latihan stimulasi motorik mulut biasanya sangat membantu. Selanjutnya, upaya-upaya optimalisasi perkembangan bahasa. Yang pertama, mengembangkan penggunaan bahasa secara pragmatik. Yang kedua, memberikan teladan pola bahasa yang baik. Yang ketiga, mengoptimalkan keterampilan mendengarkan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berbicara. Kelima, meningkatkan keterampilan membaca. Keenam, mengembangkan keterampilan menulis. Dan yang ketujuh, menyeimbangkan keempat keterampilan berbahasa.